Dari simulasi, pakai di penjelasan dari berdasarkan timing diagram dari lampu LED sampai berikut. Ya. Berarti di sini adalah I10 tadi, ini adalah untuk mulai penggeseran dan ini adalah kondisi sensor. Ya. Pada saat dia terjadi ini kondisi ini dari low ke high, maka dia akan membaca ini, maka ini akan berarti B0 ini akan dibaca yang ini kondisi sensor, maka dia akan high. Ya. Dia akan ditahan high terus. Berarti selama penggeseran tidak terjadi penggeseran, akan high terus ya. Nah, ini bagi yang lain belum, berarti ini kan pertama 0, kondisi awalnya bit ini adalah 00 semua. Nah begitu kita aktifkan maka dia akan baca ini adalah kebetulan di sini adalah kondisinya high, maka dia akan high di sini. Nah begitu high dia akan ditahan terus selama tidak terjadi penggeseran. Nah begitu dari penggeseran kedua berikutnya, nah maka dia akan baca kondisi di sini dia 0. Nah maka dia akan di set di sini 0. Dan kondisi yang ini di sini akan dipindahkan ke sini. Ya. Nah begitu kesan kerja 0 lagi, maka dia akan masukkan di sini 0 ya. Jadi ini bit 0-nya akan 0 lagi. Ya. Nah maka yang ini kondisi di sini akan dibaca, kondisi yang di sini akan dibaca di sini, digeser 0. Makanya, ya. Maka dia akan, nah kita lihat, maka terjadilah penggeseran dari ini, nilai high dari sini. Ya. Ini pada bit 0. Pada bit 1, nah pada berikutnya di sini akan digeser ke bit 2 dan seterusnya. Dan kondisi karena kita yang bacanya adalah 0, maka dia ini akan 0 terus. Itu adalah cara kerja dari BSL berdasarkan dari timing diagram. Yaitu untuk pembahasan berikutnya, yaitu adalah output latch dan output unlatch. Berarti latch itu adalah menahan, berarti output yang bisa ditahan, dan output yang tidak bisa ditahan berarti dilepas ya. Unlatch itu berarti setelah ditahan, begitu di unlatch berarti akhirnya di reset atau dinolkan. Nah, instruksi dari dalam diagram laddernya bisa kita lihat atau seperti ini ya. Yang ini adalah output biasa, biasanya kita sering menggunakan ini output sebagai output biasa atau ya. Sedangkan yang ini adalah output bisa, yaitu kita ada L itu ada artinya latch, dan di sini ada address sama dengan address yang sama, ini address yang sama ya, maka bisa di setting sebagai unlatch ya. Nah kalau biasanya kalau kita menggunakan output yang biasa untuk latch itu adalah bisanya yaitu output kita output jadikan sebagai input kan gitu ya. Nah output dengan latch, output aktif akan di latch selama tidak di unlatch, berarti akan ditahan terus kondisinya selama tidak di unlatch, akan high makan high terus selama tidak di unlatch. Nah begitu di unlatch maka output ini akan menjadi atau mereset output yang di latch, berarti akan menjadi 0 ya, dinolkan berarti di reset. Nah untuk memahami cara kerja dari operasi output ya, output latch dan output unlatch, kita buat diagram ladder sebagai berikut. Nah di sini ada I11 adalah sebagai saklar 1 untuk menyalakan lampu 1 atau mengaktifkan lampu 1. Sedangkan saklar 2 ini berarti I11 ini 10 ya. Maka ini untuk menyalakan atau mengaktifkan lampu 2. Tapi kita menggunakan di sini yaitu output latch. Berarti address yang kita gunakan adalah 21. Kalau yang LED biasa ini 20 ya. Nah, sedangkan saklar ketiga di sini yaitu kita gunakan untuk mereset atau unlatch dari output 1. Ya. Output 021 ini ya. Mari kita simulasikan yaitu cara operasi dari output latch dan output unlatch. Jadi tampilannya di sini kita gunakan yaitu I/O ya, simulasi I/O-nya. Nah, sedangkan di sini nantinya adalah kita gunakan yaitu ini berarti ada ya. Nah, ini ada output latch dan output unlatch. Nah, di sini kita mencoba membuat program nantinya bagaimana cara kerja dari operator berarti output, dan ini kalau output biasa, yang ini output latch dan ini output unlatch. Nah, sekarang kita coba mensimulasikan. Mari kita simulasikan. Berarti ini saklar, berarti ini output biasa dulu. Nah, ini saklar juga. Terus di sini adalah output latch ya. Terus di sini saklar. Berarti di sini output unlatch ya.
Yang ini adalah kita gunakan output lampu 1, berarti lampu 1 ini ya. Ini lampu 1. Yang ini adalah lampu 2, berarti lampu 2 yang ini. Yang ini harus sama, antara LED dan unled harus bersama-sama, berarti dengan akses yang sama ya. Nanti bisa di LED ditahan dan unled berarti dimatikan, di reset ya. Oke, ini kita namakan lampu 2 ya. Nah, ini sama, berarti sedangkan yang di sini berarti kalau ini saklar 1 itu saya gunakan untuk lampu biasa ya. Untuk yang saklar 2 kita gunakan untuk pada saat nge-LED, dan lampu saklar 3 gunakan itu pada saat unled. Berarti ini saklar 1 ya. Saklar 1 untuk menyala dan mematikan dan menyalakan dari lampu 1. Dengan ini adalah untuk nge-LED, berarti saklar 2. Nah, saklar 3 dia itu digunakan untuk unled atau mereset ya. Nah, kita coba simulasikan. Oke, kita download saran ya. Nah, kalau kita lihat saklar 1, kalau kita hidup nyalakan ya. Nah, kita begitu dia on, dia akan nyala sini, kan nyala. Tapi begitu saya matikan, berarti off, maka dia akan sendirinya akan langsung mati ya. Berarti hidup, langsung hidup, ini langsung aktif, berarti ini nyala ya, atau nyala lampunya. Begitu ini di off kan, maka dia otomatis langsung padam, mati ya. Nah, beda kalau saklar lampu 2 yang ini. Berarti sekarang kita perhatikan, nah saklar 2 kita buat on, berarti kita aktifkan, aktif. Nah, begitu kita off kan, maka dia tidak akan mati, maka dia akan ditahan di LED ya. Jadi kalau misalkan ada lagi ya akan tetap di LED ya, nggak ada pengaruhnya, berarti dia akan nyala terus ya. Nah, begitu beda kalau begitu di sini di reset, berarti unled ya, berarti saklar 3 saya aktifkan, berarti dia akan reset dengan sendirinya, akan padam dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini nggak akan hidup, karena ini adalah untuk mereset, yang ini adalah untuk men-slide. Berarti dia begitu aktif, berarti ada transisi dari low ke high, maka dia akan ditahan terus ya. Akan ditahan terus selama tidak ditekan saklar 3 atau tidak di unled ya. Nah, begitu dia unled, maka dia otomatis dengan sendirinya akan padam ya. Beda dengan lampu yang saklar 1, jadi lampu 1 ini dia begitu on dia akan aktif terus, begitu dia off maka akan dengan sendirinya mati, padam, jadi tidak ditahan ya. Nah, beda. Kalau ini harus dimatikan dengan, berarti itu adalah gunanya. Berarti nantinya kita akan mencoba menggunakan ya. Jadi kalau biasanya kalau untuk LED itu harus menggunakan output dimasukkan sebagai input, maka dengan adanya output unled dan LED, maka dengan mudah kita bisa membuat ya, dengan mudah, sehingga kita bisa menahan kapan saja dan kapan kita harus meng-unlednya. Itulah bagaimana cara kerja atau bagaimana cara kerja dari output LED dan output unled ya. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya.